Halo semuanya, perkenalkan namaku Aniela Putri Kalista, seorang mahasiswa jurusan Antropologi Budaya Universitas Gadjah Mada tahun angkatan 2023. Di kesempatan kali ini, aku akan membahas mengenai perkembangan mobilisasi dalam era teknologi digital. Seperti yang kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, di zaman sekarang kita dihadapkan dengan berbagai kemudahan dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satunya ada di bidang mobilisasi. Sejak dahulu, manusia selalu hidup berpindah-pindah, baik untuk mencari pekerjaan, mencari makan, maupun untuk mencari tempat tinggal tetap. Seiring berkembangnya zaman, manusia kemudian mengalami proses panjang dalam bidang mobilisasi. Bayangkan saja, dari hanya mengandalkan kedua kaki maupun menunggangi binatang, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, manusia menciptakan berbagai teknologi yang membantu efektivitas mobilisasi mereka. Hal ini kita sebut sebagai alat transportasi. Misalnya, sepeda motor, hingga mobil. Dengan berkembangnya hal-hal ini, manusia dengan lebih mudah dan cepat mencapai tempat yang mereka tuju untuk bermobilisasi. Pada era digital, terdapat fenomena perkembangan mobilisasi, yakni dengan munculnya aplikasi-aplikasi ride-sharing apps atau di Indonesia dikenal sebagai ojek online. Kalian mungkin sudah mengenal aplikasi seperti Gojek, Grab, maupun Maxim melalui iklan di media sosial maupun televisi, atau malah sudah memakainya dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi-aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang melayani antar jemput penumpang dengan hanya menggunakan ketukan layar saja. Tidak seperti ojek konvensional ataupun kita sering sebut sebagai ojek pengkolan yang harus didekati di alamat atau setidaknya harus saling mengenal dahulu sebelum mendapatkan pelayanan. Tentunya hal ini memudahkan kita dalam berpergian, baik untuk bersekolah, bekerja, maupun untuk aktivitas lainnya. Selain antar jemput penumpang, sejumlah aplikasi ojek online juga memiliki banyak fitur jasa lain yang disediakan, baik itu pesan antar makanan, antar paket, belanja di minimarket, membeli tiket transportasi umum, maupun berbagai jasa lainnya. Hal ini menjadi bukti bahwa aplikasi ojek online menjadi salah satu aspek penting dalam masyarakat era digital yang mengedepankan aspek efektivitas, kenyamanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan akses yang semakin berkembang. Namun, tetap saja, aspek yang paling melekat dari ojek online adalah mobilitas, yang merupakan salah satu opsi transportasi paling banyak dipilih di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari data tahun 2020 oleh Polling Institute, yang mana transportasi ojek online menduduki pilihan kedua terbanyak setelah kendaraan pribadi, sebanyak 28,4%, dan ketika digabungkan, merupakan angka terbanyak sebesar 69,7% jika disandingkan dengan kendaraan pribadi. Hal ini menunjukkan seberapa pesatnya popularitas ojek online di Indonesia. Di Indonesia sendiri, aplikasi ojek online yang paling banyak dipakai menurut data Goodstat tahun 2023 adalah Gojek dengan angka 54,4% yang disusul oleh Grab, kemudian Maxim. Hal ini tak terlepas dari data survei yang sama yang menyatakan bahwa tingkat kepuasan layanan aplikasi Gojek berada di tingkat yang paling tinggi, baik itu di tingkat keamanan berkendara, keamanan dari pelecehan seksual, keamanan data, sekaligus yang kedua dalam jaminan asuransi. Dari data yang sama juga terdata bahwa pengguna terbanyak adalah dari kaum pelajar, baik itu dari sekolah maupun universitas, yang disusul dengan transportasi publik, pusat perbelanjaan, dan kantor. Seperti halnya segala sesuatu di dunia, aplikasi ini pada akhirnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan aplikasi ojek online adalah pelayanannya yang profesional, adanya layanan pesan antar, mempunyai standar tarif yang jelas, adanya diskon dan harga promosi, tidak perlu ke pangkalan ojek layaknya ojek pengkolan, serta membangun potensi kerja paruh waktu. Namun, ojek online juga memiliki kekurangan, yakni menambah kemacetan,
menciptakan konflik dengan ojek pengkolan, masalah jaringan, kurangnya pemahaman masyarakat, tersebarnya data pribadi, banyaknya driver yang tidak berhati-hati dalam perjalanan, besar kemungkinan penumpang dan driver tidak saling kenal, dan meningkatkan konsumerisme dan kemalasan. Demikianlah pembahasanku yang menceritakan berkembangnya mobilisasi dan transportasi dalam era digital dengan munculnya ojek online. Namun, jangan bersedih. Sebagai penutup video ini, berikut aku tayangkan testimoni aplikasi ojek online oleh seorang teman yang merupakan pelanggan setia jasa ini. Bisakah kamu perkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, halo, perkenalkan namaku Tata. Aku adalah mahasiswa dari program studi antropologi budaya angkatan 23. Baik, izin aku bertanya nih, mengapa kamu menggunakan jasa ojek online ke kampus? Karena aku adalah anak rantau, jadi aku nggak memiliki kendaraan pribadi sendiri. Jadi untuk kampus biasanya aku jalan atau naik ojek online tersebut. Baik, berapa kali kamu menggunakan jasa ojek online per minggunya? Dan apakah menurut kamu nih tarifnya terjangkau? Aku menggunakan via-nya sekali sehari. Jadi aku kalau bisa jalan aku jalan, tapi kalau misalnya mepet waktunya aku bakal naik ojek online. Terus kalau misalnya aku kemana-mana ke selain Jogja, biasanya aku juga naik ojek online. Jadi itu sekali sehari sebenarnya. Untuk tarifnya tuh sekitar 9 sampai 10 ribu. Terus kalau agak jauhan 12 ribu. Baik, aplikasi ojek online apa nih yang kamu pakai dalam setiap hari nih? Aku menggunakan aplikasi Gojek biasanya. Oke, mengapa kamu memilih aplikasi itu ketimbang aplikasi yang lain? Aku biasanya lebih sering aja sih dari awal menggunakan ojek online aku menggunakan Gojek. Terus kayak agak bukan repot juga ya, kayak eman di storage untuk mengunduh aplikasi lain. Paling aku download satu lagi tuh ada Maxim. Itu kalau semisal aku nggak dapet Gojek sama sekali atau kayak lagi ada cash, aku bakal pakainya Maxim. Oke, apakah kamu pernah menggunakan jasa lain yang ditawarkan oleh aplikasi tersebut? Apabila kamu pernah, ceritakan dok. Aku pernah menggunakan apa aja ya? Aku pakai GoFood untuk pesan makanan. Biasanya kalau aku aku pengen makanan tertentu yang nggak ada di dekatku. Terus habis itu kalau aku mau makan di sana kan jadi aku perlu Gojek ke sana beli makanan terus Gojek balik. Terus jadinya kayak agak eman uangnya dan waktunya. Jadi aku mending GoFood langsung ke kosanku. Atau kalau aku lagi nggak pengen jalan aja sih, biasanya aku GoFood. Terus habis itu aku pakai GoSend untuk ngirim barang. Itu paling GoSend kan untuk yang dekat-dekat ya, paling ke saudara atau sebagainya gitu. Oke, apakah kamu selama ini merasa aman menggunakan jasa aplikasi tersebut? Kalau iya, mengapa? Aman-aman aja karena apa ya? Dari pengalamanku drivernya baik, terus itu apa namanya? Secara keuangan menurutku juga transparan gitu, apakah uangku nggak ada uang yang kepotong lebih atau jasa layanan tuh ya walaupun banyak makin lama makin naik ya, tapi kayak menurutku jelas gitu untuk mana. Oke, menurut kamu nih kelebihan aplikasi Gojek itu bagaimana? Kelebihan aplikasi Gojek menurutku karena ini kelebihan dan juga kekurangan sih, jadinya dia tuh banyak fiturnya kan. Gojek tuh tidak hanya yang menggunakan ojek online, tapi dia juga ada mobil, terus kemudian dia bisa GoMart, bisa Gojeknya bisa bantu beliin makanan, terus bisa bantu ngirimin barang, dan ada juga Go Massage dan sebagainya. Terus ada kayak Go Tiket, Go Transit, dan dia pokoknya fiturnya banyak banget. Jadi itu keuntungan. Jadi satu aplikasi bisa jadi digunakan untuk banyak hal, tapi jadinya kayak rame banget gitu aplikasinya sebenarnya. Kayak banyak yang bisa dilakukan gitu sih. Baik, apakah ada kekurangan lain misalnya yang khusus begitu? Kekurangan lain apa ya? Kekurangan menurutku apa ya? Gojek itu
nggak ada kekurangan yang terlalu drastis gitu sih, jadi sebenarnya aman-aman aja. Baik, adakah saran untuk pengembangan aplikasi Gojek untuk kedepannya? Untuk saat ini tidak ada. Baik, terima kasih.